Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Jian Pratita, saya mahasiswi Universitas Esa Unggul Kota Bekasi dari program studi ilmu gizi dengan NIM 2025 0302 122. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari presentasi ini. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedua memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ketiga menyadari pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan yang terakhir menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa nasional sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke awal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di wilayah Nusantara. Karena mudah dipahami oleh berbagai suku dan digunakan secara luas dalam perdagangan maupun komunikasi, bahasa Melayu kemudian dipilih sebagai dasar lahirnya bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia melalui beberapa tahap penting. Sebelum tahun dua- eh, sebelum tahun 1928, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antar wilayah. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, melalui Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, pada tahun 1945, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Hingga saat ini, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan komunikasi sehari-hari. Mengapa bahasa Indonesia itu penting? Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan juga bahasa daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga mempermudah komunikasi antar daerah, menjadi identitas nasional, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Oke. Di era digital seperti sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan teknologi dan media sosial. Kita sering menjumpai penggunaan bahasa asing maupun bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, bahasa Indonesia tetap perlu dijaga dan digunakan dengan baik agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai identitas bangsa. Oke. Oke. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Contohnya adalah penggunaan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan, semakin berkurangnya penggunaan bahasa baku, serta masih adanya rasa kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai situasi, membiasakan penggunaan bahasa yang santun, dan mengutamakan bahasa Indonesia dalam kegiatan resmi maupun akademik. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai bahasa nasional yang mempersatukan bangsa, lalu sebagai alat komunikasi, sebagai sarana integrasi sosial yang mempererat hubungan antar masyarakat, dan yang terakhir mungkin sebagai alat pengendali sosial agar komunikasi berjalan dengan tertib dan saling menghargai, dan sebagainya.
Oke, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Selain itu, bahasa Indonesia memudahkan komunikasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Digunakan dalam dunia kerja dan membantu penyampaian informasi agar lebih jelas dan mudah dipahami. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa baku. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan berbagai bentuk komunikasi resmi. Selain itu, bahasa Indonesia juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pelestarian budaya bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia juga memiliki landasan hukum. Di antaranya adalah Sumpah Pemuda tahun 1928, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara serta upaya mengembangkan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti di pemerintahan, pendidikan, penulisan karya ilmiah, presentasi, maupun surat resmi. Penggunaan bahasa baku membantu menciptakan komunikasi yang lebih jelas, tepat, dan juga profesional. Berbahasa yang baik berarti menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Sedangkan berbahasa yang benar berarti mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku. Dengan menerapkan keduanya, komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan santun. Oke. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam melestarikan bahasa Indonesia. Caranya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun, bangga terhadap bahasa sendiri, serta ikut memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas. Oke, terakhir kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas sekaligus pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam komunikasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar tetap lestari dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.